Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita mau masuk dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih dapat beribadah kepada-Mu Tuhan. Itu semata-mata bukan karena kekuatan kami, tetapi karena anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau melayani Engkau, sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan, sehingga pelayanan kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai kebaktian kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Sukacita pada pagi hari ini. Amin, puji nama Tuhan ya. Kita akan selalu bersukacita ketika kita bersyukur. Tuhan akan memampukan kita untuk dapat bersukacita. Kita lanjutkan dengan lagu pujian Anggur Sukacita. Sungai sukacitamu Ku menari
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin musim akan selalu berganti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi seperti saat ini. Kita nggak akan pernah tahu hari ke depan di depan kita. Tetapi satu hal kita percaya, hanya Tuhan yang menolong hidup kita, yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian penolong. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Engkau mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Engkau mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh pertolongan-Mu hanya daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam setiap hidup kami, Tuhan selalu menjaga kami. Saat Tuhan mengizinkan pencobaan menghidup dalam hidup kita, percayalah Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam setiap hidup kami. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Engkau mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau mengenyangkanku, Engkau mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau mengenyangkanku, Engkau mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, biarlah puji-pujian kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah dalam setiap kehidupan kami, bila Tuhan izinkan semuanya terjadi dalam setiap kehidupan kami, ajar kami percaya senantiasa kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah pengharapan kami. Karena kami tahu tiada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Karena kami tahu di balik semuanya itu Engkau mempunyai rencana yang indah, agar janji Tuhan dapat digenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu.
Kami mau dikenyangkan oleh firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sembunyikan dia di balik salib-Mu, sehingga hanya kebenaran firman-Mu yang boleh dia sampaikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh pulang tidak sia-sia, melainkan mendapatkan sukacita dan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Kiranya damai sejahtera Allah melingkupi kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang telah mempercayakan pelayanannya di tempat ini untuk hari ini kepada saya. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, rasanya di tahun 2022 ini tahun kali yang pertama ya. Tahun 2022 kali pertama sampai di sini. Baik, puji Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita mereview kehidupan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, maka di tahun semakin hari, kita perlu semakin hari pula mereview bagaimana penyertaan Tuhan kepada kita. Kalau nggak salah saya mengikuti ibadahnya Bu Lina waktu itu berbicara tentang mana, ya, bagaimana mana itu melambangkan bagaimana 40 tahun Tuhan pelihara, ya, bukan main-main, saudara. Artinya itu menunjukkan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan pada bangsa Israel. Itu pun berlaku buat saudara dan saya. Tapi bukan hanya itu saja yang kita lakukan malam hari ini. Kita akan mereview pula bukan hanya berkat-berkatnya saja, tetapi kita mau merefleksikan diri. Bagaimana pengikutan kita, kehidupan kita kepada Tuhan. Supaya kehidupan kita semakin hari disempurnakan, semakin disempurnakan, supaya semakin manakala Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita berlayak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan pada pagi ini saya kasih judul adalah menjadi sempurna di dalam Yesus. Ayat yang saya ambil adalah di dalam Matius 5 ayat 48. Mari saudara bisa lihat saja di situ. Judul bunyinya demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Satu kalimat yang diharuskan oleh Tuhan buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Haruslah kita sempurna. Haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu di surga sempurna. Di dalam Alkitab ada satu cerita. Bagaimana di dalam Matius itu dijelaskan. Matius 22 dikatakan bagaimana seorang raja atau seorang raja yang ingin mengadakan pesta, dan di situ dia mengundang hamba-hambanya, tetapi hamba-hambanya sibuk tidak bisa menghadiri undangan itu. Ada yang sedang mengurusi bisnisnya, ada yang sedang mantu, ada yang sedang mau ke ladang dan sebagainya. Akhirnya tuannya ini ngomong begini sama pegawainya, sudah panggil itu orang-orang di jalanan. Ya, semua diundang untuk masuk ke dalam. Benar? Karena namanya orang gelandangan, pengemis di bagian jalanan ya, masuk dalam pesta itu. Tapi apa yang terjadi? Setelah pesta sedang berlangsung dan tuannya ini datang, melihat ada satu yang tidak berpakaian dengan sempurna. Maka dia katakan, kenapa kamu bisa masuk ke sini dengan tidak berpakaian yang layak? Keluar, langsung di-cut, masuk dalam penghukuman. Pertanyaan saya, kalau saat ini Tuhan datang pada kita disibukkan dengan urusan jasmani, kita disibukkan dengan permasalahan COVID, kita disibukkan dengan hal-hal bisnis, kita disibukkan dengan hal-hal sifatnya jasmani, manakala Tuhan datang, apakah kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan? Sia-sialah pengiringan kita selama ini. Ya, terlebih buat jemaat di tempat ini, jemaat yang dewasa.
sia-sia kita sudah mengikut Tuhan luar biasa. Begitu final terakhir pakaian kita didapati tidak berlayak untuk masuk ke pesta itu. Mari, hari kali ini saya tidak berbicara tentang berkat jasmani. Tapi saya berbicara tentang kehidupan kita yang sempurna di dalam Yesus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau kita membaca ayat ini, di ayat Matius 5 tadi, ayat 48, kalimat sempurna itu di dalam Alkitab macam-macam. Ada yang sempurna dari dalam hal kekudusannya, ada sempurna di dalam karakternya, ada yang sempurna di dalam kasihnya, dan ada pula sempurna di dalam pengiringan kedewasaan kita menuju rohani kita, menuju kepada Tuhan. Jadi karakter-karakter itu, kesempurnaan itu berbeda-beda polanya, yang tujuannya Tuhan mau mendidik kita buat supaya kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita membaca ayat ini di dalam Matius 5:48 tadi itu dibedakan dengan kalimat kembali ke bahasa Ibraninya adalah telios. Kalau di sini katakan karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Karena itu haruslah kamu telios. Berbeda kalau kekudusannya berbeda, saudara. Kasih juga berbeda. Kata sempurnanya kalau di Indonesia sempurna saja. Tetapi kalau di bahasa Alkitab Yunaninya itu bahasanya sempurna itu berbeda-beda. Dan kita akan membahas untuk kali ini mengingat waktu, yaitu kalimat telios atau sempurna di dalam kedewasaan kita mengikut Tuhan. Itu artinya telios. Nah, bagaimana caranya supaya kita yang sudah mengikut Tuhan ini semakin hari semakin dewasa iman kita? Ini yang paling kita ingin tahu Bapak Ibu sekalian. Supaya kita semua bisa mengerti. Bisa disambungkan the next munculkan. Bagaimana caranya? Supaya kita menjadi lebih dewasa lagi. Menjadi dewasa lagi. Semakin dewasa kerohanian kita. Telios, sempurna. Seringkali kita berpikir begini bahwa kita selalu ingin bahwa yang menyempurnakan kita itu adalah Tuhan. Benar, yang paling sempurna adalah Tuhan. Tetapi kita juga di dalam Alkitab 2 Korintus 13 ayat 11 mengatakan hendaknya kita berusaha untuk supaya sempurna. Hendaknya kita berusaha, artinya telios untuk mendapatkan kesempurnaan itu, kita harus berusaha dengan maksimal. Enggak asal-asalan. Jangan abong-abong sudah dibantu sama Tuhan, Tuhan akan menyempurnakan kita nanti pada akhir zaman, pada waktunya, terus kita jadi santai. Enggak, saudara. Kita mesti berusaha. Itu sebabnya yang pertama, kita mesti mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Di situ dikatakan dengan jelas Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, jikalau engkau hendak telios, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Ini cerita kita sudah tahu bukan Bapak Ibu semua? Bagaimana seorang kaya yang luar biasa sekali dengan sombongnya, ya dia datang kepada Yesus, aku sudah melakukan semua hukum Taurat. Jangan kamu berzina sudah, jangan kamu mencuri sudah, jangan kamu, semua sudah saya lakukan semuanya. Apa yang kurang Tuhan? Tuhan katakan, jual. Kalau kamu ingin sempurna, jual hartamu. Pagi ini saya enggak menyuruh saudara menjual harta saudara untuk ikut Tuhan, tidak. Tetapi saya mau bicara adalah kita mengutamakan Yesus. Mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Next. Iya, ini saudara. Kiranya prinsip ini menjadi di dalam kehidupan kita. Jesus is my top priority. Di tengah saudara punya prioritas-prioritas di dalam kehidupan saudara. Di tengah saudara punya planning-planning di dalam rencana kehidupan saudara. Letakkan Yesus di atas nomor 1 sebagai top priority di dalam kehidupan saudara.
Kalau saudara ingin semakin hari semakin dewasa, semakin sempurna, maka inilah caranya. Saudara mesti menempatkan Yesus di dalam kehidupan saudara. Yang nomor satu. Kalau saudara mau menyusun langkah planning kehidupan saudara, mau bisnis apa-apa, munculkan, tampilkan Yesus nomor satu. Saudara mau melakukan aktivitas, munculkan, tampilkan Yesus nomor satu di dalam kehidupan saudara. Karena itu tanpa saudara sadari membuat iman rohani kita, membuat kerohanian kita semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin dewasa. Telios, sempurna di hadapan Tuhan. Tidak gampang, yes. Apalagi di tengah seperti sekarang ini, rata-rata orang berpikirkan bagaimana bisnisnya, bagaimana kesehatannya, bagaimana ekonominya, bagaimana pekerjaannya. Itu tidak salah. Sangat tidak salah. Dan saya katakan betul. Tetapi yang sangat betul atau yang sangat benar, manakala saudara menempatkan Yesus di atas nomor satu prioritas utama di dalam kehidupan saudara. Karena itu melatih saudara, menjadikan saudara terus dilatih untuk semakin sempurna di hadapan Tuhan. Terkadang kita mengalami satu kelupaan, terkadang kita mengalami kelelahan, terkadang kita mengalami satu masalah yang besar. Bangun pagi-pagi, masalah itu sudah di atas kita, nomor satu duluan. Itu sebabnya Tuhan katakan, hendaknya kamu harus sempurna. Karena Bapamu sempurna, dan untuk mencapai kesempurnaan itu harus berusaha. Saudara harus berusaha setiap hari untuk menempatkan Yesus di atas kehidupan saudara nomor satu. Hal simpel tetapi tidak mudah dilakukan kalau saudara tidak mau melatih. Mulai hari ini kita latih supaya manakala Tuhan datang dan kita masuk ke pesta itu mendapatkan kedewasaan iman rohani kita, dewasa di hadapan Tuhan. Dan kita tidak sia-sia mengikut Tuhan. Yang kedua, apalagi kita lihat sama-sama, yaitu tahan menghadap ujian. Kebaca ini, saya harapkan itu kebaca. Yuk kita baca Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam pencobaan, berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Supaya kamu menjadi telios, supaya kamu menjadi sempurna. Di dalam kita harus kuat, tahan menghadapi ujian. Itu sebabnya gambarnya ada bola, batu yang menggelundung, kita harus nahan, saudara. Terus kita tahan terus. Sampai kapan? Selama batu itu belum bergeser, kita harus tetap menahan. Saudara sekarang menghadapi problem kehidupan. Semua manusia. Seluruh dunia lagi. Jangan pernah mengeluh. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah bersungut-sungut. Jangan pernah bersedih. Tetapi tetap tahan di dalam Tuhan. Karena itu salah satu cara untuk kita menjadi iman kita menjadi telios. Pengiringan kita kepada Tuhan menjadi sempurna. Tahan menghadapi ujian. Tahan menghadapi pergumulan hidup. Saya baru tadi malam ditelepon dengan ada seorang anak Tuhan yang saya tahu dia aktif sekali di gereja. Dia katakan, Om, luar biasa sekali penderitaannya. Ya, betul. Ya, dia bukan orang yang pertama yang menderita saat ini. Ya, bukan orang yang pertama yang mengalami satu tekanan dalam kehidupan. Semua rata-rata mengalami itu. Tetapi kita sebagai anak Tuhan yang kalau kita harus menjadi dewasa, yang supaya iman kita didapatkan telios sempurna, kita harus tetap bertahan menghadapi segala pergumulan kehidupan. Hamba-hamba Tuhan juga sama. Bergumul, anak-anak Tuhan juga sama bergumul, orang-orang dunia juga sama bergumul.
Tapi bagaimana sikap kita menghadapi tekanan itu? Bagaimana sikap kita menghadapi himpitan itu? Kalau saudara ingin sempurna, maka saudara harus bertahan menghadapi ujian di dalam kehidupan ini. Tidak ada satupun ujian yang bagaimana yang sedang menghimpit kehidupan saudara. Namun satu solusi yang Tuhan berajarkan buat kita agar kita tetap sempurna. Tahan menghadapi ujian. Tahan menghadapi ujian. Ya, saya di penghujung tahun dihadapi satu ujian yang luar biasa, di mana saya mau ganti kacamata beserta istri saya. Tiba-tiba datang ke optiknya katakan, "Pak, ukurannya nggak ada, Pak. Ukurannya nggak ada, ukuran kacamatanya." Akhirnya kita harus ke dokter, dirujuk ke dokter BEC. Begitu diperiksa langsung, wah, ibu harus operasi. Kaget saya. Terus saya, Bapak juga harus operasi. Itu satu ujian loh Ibu sekalian. Ujian mata, harus dites matanya, harus dioperasi matanya. Yang istri saya kena retinanya, yang saya katarak. Harus operasi. Saya katakan, "Dok, nggak bisa, Dok. Kalau istri saya operasi nanti yang jagain siapa? Kita harus bergantian, nggak bisa bersamaan. Walaupun di rumah ada anak-anak saya, tetapi kan tetap harus pengawasan kita sebagai suami dan istri itu harus the first priority buat kita untuk menjaga, bukan anak-anak. Kalau anak-anak mau support itu luar biasa sekali, puji Tuhan. Tetapi kalau enggak pun kita harus bisa. Oh gitu ya, ya udah kalau gitu ibu dulu saja karena ibu yang paling bahaya. Istri saya mata kanannya sudah kalau melihat di bedah, di kacamata, di tembok itu ada satu titik yang hilang Bapak Ibu sekalian. Hitam. Ternyata itu retinanya, syarafnya sudah mau putus. Atau lebih tepat bahasanya adalah stroke, tetapi stroke-nya di syaraf mata. Jadi mata rupanya bisa stroke. Bukan hanya tangan, mata pun bisa stroke katanya. Ya itu, jadi hasilnya sudah agak sedikit berlubang sehingga sudut pandangnya sudah hilang. Ternyata istri saya itu udah hampir 1 tahun, cuma dia nggak pernah perhatian karena yang kirinya normal. Jadi nggak perhatian. Tapi begitu mata ditutup, kelihatan. Kalau saya begitu kiri tutup, buram nggak kelihatan. Ya, tapi masih ada. Kalau istri saya bercak hitam. Akhirnya dioperasilah di Cendo. Ya, puji Tuhan. Bisa normal, dalam arti normal adalah bisa melihat secara baik. Demikian juga tanggal 23 Desember, akhirnya saya pun juga dioperasi juga. Istri saya 30 November, saya 23 Desember. Jadi saya Natalan dengan mata satu Bapak-Ibu sekalian. Ya, nggak bisa nonton di YouTube, tidak bisa dan sebagainya karena malah silau sekali. Banyak yang mengucapkan selamat Natal. Aduh, saya balasnya gimana? Nggak dibalas bagaimana? Tapi begitu ngelihat HP aja udah langsung silau. Namun itu ujian itu datang pada kita dan kita tetap tahan menghadapinya. Bukan hanya itu, ujian-ujian berikutnya juga pasti datang pada kita dan kita tetap bertahan. Itu saudara akan menuju kedewasaan rohani. Yang ketiga, mengingat waktu, kita akan lihat sama-sama yang ketiga, dapat mengendalikan diri. Yakobus 3 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Prinsip yang ketiga, kalau saudara ingin menjadi dewasa di dalam rohani saudara, supaya sempurna, supaya telios, maka saudara harus dapat mengendalikan diri saudara. Mengendalikan apa? Perkataan, mengendalikan apa? Mata, mengendalikan apa? Pikiran, mengendalikan apa? Hati, mengendalikan seluruh kehidupan kita. Jangan sampai hanya karena permasalahan kecil, rumah tangga jadi ramai. Jangan sampai hanya masalah berkat yang hilang, maka kita bersungut-sungut. Jangan sampai kita hanya masalah HP hilang, kecurian, hati kita nggak ada sejahtera. Jangan sampai HP kita diblokir, ya kan? Karena kita nggak ada pulsa buat beli duit, buat uang, nggak ada uang buat beli pulsa, terus kita langsung ngomel-ngomel.
Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kita mesti pandai dapat mengendalikan diri kita. Jangan sampai di dalam pergaulan berjemaat hanya peketok kecil-kecil. Heboh sekali. Saya yakin kita semua ingin menjadi telios. Kerohanian kita menjadi dewasa. Dengan cara dapat mengendalikan diri kita. Dapat mengendalikan mulut kita. Dapat mengendalikan mata kita. Dapat mengendalikan jari-jari kita. Untuk bermain HP. Jempol kita. Untuk tidak membuka situs-situs porno. Untuk tidak menyebarkan berita-berita hoak. Untuk tidak melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita masih dapat mengendalikan diri kita. Itu saudara akan menuju kesempurnaan. Hal yang keempat adalah suka dengan firman Tuhan yang keras. Tuh, saya kasih gambarnya seperti itu saudara. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Untuk orang-orang yang sempurna. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi telios itu bisa juga berbicara tentang sempurna. Bicara juga tentang kedewasaan. Ya, dan di sini kalimatnya adalah tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, artinya telios. Pertama kali tahun 80-an kalau nggak salah, di mana saya datang ke apel ke calon istri saya yang sekarang menjadi istri saya, ya. Itu dikasih kacang seperti itu, saudara. Kebetulan ada saudaranya datang dari Australia bawa kacang itu. Saya nggak tahu, langsung saya ambil, saya makan. Kok keras sekali kacang itu. Ternyata itu harus dibuka dulu kacangnya. Kan begitu, saudara. Kalau sekarang kita sudah tahu, dulu belum tahu saya. Saya ambil, ini kok bagus ini. Makan. Kok pertama kulitnya kan asin ya, makan asin. Begitu saya makan, kok keras sekali. Oh, dibuka dulu ternyata. Kita tahu. Kita harus suka makanan-makanan yang keras. Saya tidak melarang saudara mendengarkan firman Tuhan yang bersifat meneduhkan. Itu memang harus. Tetapi terkadang banyak pula bukan. Saat ini bertebaran bagaimana bicara tentang datang pada Yesus kamu sukses. Datang kepada Yesus kamu luar biasa kayanya. Sehingga kalau kita datang gak kaya kita tertekan. Kita terbiasa dengan makanan-makanan yang keras. Dan buat jemaat di tempat ini saya yakin sudah terbiasa dengan makanan-makanan yang keras. Tidak hanya meninabubukan saja. Tidak hanya berbicara tentang surga yang indah saja. Tetapi terkadang memang surga itu indah. Tapi terkadang kita bicara untuk masuk ke sana. Kita harus melewati penderitaan. Untuk melewati ke sana kita masih pikul salib. Bukankah itu satu kata-kata firman Tuhan yang keras. Tanggalkan dosa kamu. Itu kan kalimat kata-kata yang keras. Ya kan? Lepaskan ikatanmu. Kata-kata yang keras. Firman yang keras. Dan kita harus bisa menerima itu. Itu menjadi dewasa di dalam rohani saudara. Hal yang keempat, mendewasakan kita dengan cara kita suka dengan firman Tuhan yang keras. Makanan yang keras. Yuk kita lihat hal yang kelima. Hal yang kelima adalah melupakan hidup yang lama dan tidak usah berpikir kembali lagi. Di situ katakan Filipi 3 ayat 13b. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ayat ini saudara hafal pasti. Sering mendengar. Aku telah melupakan, Rasul Paulus katakan, apa yang di belakangku. Berapa banyak kita masih berfatamorgana ingin menengok ke belakang, saudara. Kalau saudara hidup sekarang ini mengalami lebih susah di dulu, maka mulut kita terkadang ngomong begini, aduh enak zaman dulu ya. Perhatikan saudara, itu ada ayatnya loh, saudara, di Amsal. Kita nggak boleh ngomong seperti itu. Ada ayatnya di Amsal, ya. Kita nggak boleh ngomong zaman dulu lebih enak daripada zaman sekarang. Itu nggak boleh, saudara. Kita nggak boleh lihat tengok ke belakang, ya. Apalagi sekarang, aduh, cari duitnya susah, enak zaman dulu, wah gini. Atau sebaliknya dulu ya, pakai masker. Memang susah sih sekarang, zaman sekarang masih pakai masker. Nah, enak zaman dulu, saudara. Hal simpel, tetapi kita nggak boleh hal itu. Atau lebih parah lagi, pola pikir kita masih berfatamorgana dengan yang dulu. Dosa yang pernah kita kecap waktu kita belum mengenal Tuhan, itu kembali muncul. Dan kita harus bisa patah
musnahkan dalam nama Yesus. Kita tidak boleh untuk mengingat hal-hal yang lama. Kita harus lihat ingatan kita kepada yang di depan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ini penting sekali supaya saudara tahu bahwa kehidupan kita melihat ke depan. Dan yang keenam, apa itu? Yang keenam adalah berlari fokus pada tujuan surgawi. Itu gambarnya salib, ada anak-anak sedang berlari. Ayatnya adalah Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian dan sebagainya. Karena itu marilah kita yang stelios. Karena itu kita saat ini kita yang sempurna. Karena itu kita yang sempurna, telios, kita harus memikirkan hal itu. Berlari pada tujuan panggilan kita yaitu surgawi. Puji Tuhan. Jemaat di tempat ini tentunya ingin sempurna di hadapan Tuhan, bukan? Kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mampukan kita untuk kita bisa sempurna di hadapan Tuhan. Kalau firman Tuhan kata hendaknya kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Artinya Tuhan tahu persis kita mampu untuk menjadi sempurna. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena Bapa kita. Karena Tuhan Yesus yang mampu menyempurnakan kehidupan kita. Asalkan kita berusaha untuk menjadi sempurna. Sehingga kesimpulannya pada pagi hari ini, saya undang pemain musik ke depan. Untuk menjadi sempurna, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa tidak. Untuk menjadi sempurna dalam kedewasaan rohani, kita harus yang pertama, utamakan Tuhan lebih daripada yang kita miliki. Dan yang kedua, tahan menghadapi ujian. Dan yang ketiga, dapat mengendalikan diri. Yang keempat, suka dengan firman Tuhan yang keras. Dan yang kelima, melupakan hidup kita yang lama. Dan yang keenam, berlari pada tujuan surgawi. Karena itu tujuan saudara dan saya. Hidup di dunia kita hanya sementara. Ya, saya selalu katakan, kalau saya mengingat usia papi saya, almarhum, dia usia 75 tahun dipanggil Tuhan. Nah, usia saya sudah 60 ke atas. Berarti sebentar lagi saya ngomong sama keluarga saya, sama istri saya, kepada anak-anak saya. Ya, usia papi tinggal segini lagi. Jadi, kita harus siap menghadapi. Bukan berarti saya pengen mati, enggak ya saudara ya. Tetapi manusiawi kan kalau kita mulai mikir ke sana, kita harus persiapkan ya. Ini dijelaskan semua satu demi satu, mempersiapkan itu semua. Ya, supaya apa? Supaya manakala Tuhan datang, fokus kita sudah mulai ke depan dan Tuhan mendapatkan. Masuklah engkau hai hambaku yang setia. Masuk ke dalam pestaku. Kan senang sekali Bapak Ibu sekalian. Tapi akan ironis kalau begitu kita udah dipanggil Tuhan, di sana kita, aku nggak kenal kamu. Aduh. Mari, saya mendidik, kita sama-sama firman Tuhan mendidik kita semua. Agar kita sama-sama menjadi kuat bersama dengan Tuhan. Dan kita tahan menderita, menghadapi godaan itu semuanya. Sehingga kita menjadi dewasa, menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan bagaikan bejana siap dibentuk. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Haleluya. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, demikian hidupku di
di tangan-Mu. Bentuklah sungguh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Aku mau seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ingin seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Aku mau seperti Yesus. Tanpa musik, kita nyanyikan ini tanpa musik. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu. Terima kasih Tuhan. Dalam segenap jalanku, memuliakan. Nah, sama-sama ku mau seperti Yesus. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan. Aku mau seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Timbang saya kasihkan kembali ke Bapak Gembala. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah menyertai, memimpin ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memakai semua ya Tuhan saudara-saudara kami yang sudah melayani Tuhan, dan juga hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Daniel Kristanto yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu lebih indah lagi ya Tuhan, semakin indah ya Tuhan, dan kami semua boleh bersama-sama selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan, baik ya Tuhan, matanya Tuhan pulihkan, dan juga istrinya ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan menyertai kehidupan kami selalu. Kami berdoa untuk rekan-rekan, saudara kami ya Tuhan, yang mungkin saat ini belum bisa hadir kembali
dalam ibadah. Kau maha tahu ya Tuhan, apa yang menjadi Tuhan beban, masalah yang dihadapinya, yang sakit Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan pagi hari ini. Tuhan sendiri yang menjamahnya, yang memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang ada di dalam masalah persoalan, Tuhan kiranya Engkau sendiri yang membukakan jalan keluar. Bahkan sekalipun kami ya Tuhan, ada di dalam kekurangan secara finansial ya Bapa, kami percaya Engkau lah Yehova Jireh, Engkau yang dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Terpuji namamu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keadaan situasi negara kami ya Tuhan, bahkan juga kesejahteraan kota di mana kami tinggal di kota Bandung ini. Bapak, kiranya Engkau menolong ya Tuhan, karena saat ini Bandung Raya masuk level 3 lagi. Tuhan, kiranya Engkau menolong semua ya Tuhan. Rumah sakit juga yang mengatasi orang-orang yang terpapar virus corona ya Bapak. Kiranya mereka dapat ya Tuhan terlayani dengan baik. Kami berdoa untuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Tuhan menolong Bapak Presiden Jokowi bersama dengan staf kementeriannya ya Tuhan dapat menjalankan tugas kenegaraan dengan penuh bijaksana ya Tuhan dan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga ya Tuhan kami boleh merasakan ya Tuhan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan boleh ya Tuhan mengalami damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Terpuji namamu ya Bapa. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini, Tuhan juga akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat. Tangan-tangan yang sudah berkorban, yang sudah mengembalikan hak miliknya Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Terpuji namamu ya Bapa. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan.